kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di lapangan SMK Negeri 14 Samarinda. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan staf tata usaha. Yang terhormat fasilitator atau pemateri dari pihak Badan Narkotika Nasional. Dan siswa-siswi SMK Negeri 14 Samarinda yang saya sayangi. Acara pada hari ini adalah Kuliah Umum Pendidikan Anti Narkoba dan Tertib Lalu Lintas dengan tema Anak Muda Tanpa Narkoba Itu Keren. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu A. Kita mau dipanggil sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru beserta staf tata usaha yang walaupun saat ini tidak sedang membersamai kita di tempat ini, namun Bapak Ibu Guru dengan berbagai macam aktivitas beliau selalu memberikan dukungan dan support untuk pelaksanaan kegiatan MPLS siswa SMK Negeri 14 Samarinda. Yang terhormat adalah tamu kita pada hari ini, yaitu fasilitator atau narasumber dari Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Samarinda. Selamat datang kepada Kak Roy, Kak Misda, dan Kak Oci yang saat ini alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita semua, yang pastinya nanti akan kita tunggu-tunggu materi yang disampaikan yang pastinya sangat bermanfaat untuk siswa-siswi kami dan tentunya juga kami para pengajar yang ada di SMK Negeri 14 Samarinda ini. Dan tak lupa yang Ibu banggakan adalah seluruh siswa SMK Negeri 14 Samarinda mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang pada hari ini telah hadir di sekolah sesuai dengan jadwal yang diberikan dan tidak mau menyia-nyiakan ilmu yang kalian akan dapatkan pada hari ini. Ibu sangat bangga kepada kalian semua, siswa-siswi SMK Negeri 14 Samarinda, yang insya Allah jika hadir semua ini berjumlah sekitar 800 siswa. Dan di SMK 14 ada 6 program keahlian, dari program keahlian tata busana, akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, multimedia, serta teknik komputer dan jaringan. Jadi sangat komplit program keahlian yang di sini, dan inilah wajah-wajah siswa SMK Negeri 14 Samarinda yang selalu kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini di pagi hari yang sejuk, yang semoga suasananya senantiasa sejuk saja seperti ini, sehingga kalian semua bisa betah di sana dan dapat menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber, serta sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu sekalian dan yang terhormat narasumber, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Kepala SMK Negeri 14 Samarinda tidak dapat membersamai kita di sini
karena beliau masih berada di Kutai Barat, ada urusan yang sangat penting sehingga sedari kemarin ya beliau tetap memantau kegiatan kita di sekolah dan memberikan dukungan sepenuhnya dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber yang hadir yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat sharing, membagikan ilmu dan pengalaman yang pastinya sangat berguna untuk siswa-siswi SMK Negeri 14 Samarinda. Mungkin itu pengantar dari saya, dan di sini anak-anak ibu, apa yang nanti disampaikan minta disimak dan diperhatikan dan dicatat kalau perlu, sehingga jika nanti mungkin ada pertanyaan yang akan dilemparkan, kalian bisa menjawab dan pastinya bisa lebih memahami serta mengerti apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Dan pastinya kalian tahu dong ya, kalau dari pemateri BNN berarti apa yang disampaikan itu erat kaitannya dengan narkoba yang nanti akan dijelaskan dan dipaparkan oleh narasumber yang temanya pada hari ini adalah anak muda tanpa narkoba itu keren. Jadi keren, dimana keren sendiri ternyata ada singkatannya gitu ya, ada kepanjangannya. K-nya itu adalah katakan tidak pada narkoba, enggak pakai coba-coba. Nah, karena memang anak muda ini sukanya yang coba-coba gitu ya. Dan R-nya adalah raih prestasi dengan juara di bidangnya masing-masing, juara di kemampuan atau kompetensinya masing-masing, tentunya seperti itu. Enggak usah pakai narkoba dan niscaya sukses di depan mata. Jadi kesuksesan dijamin jika apa yang di depan tadi dilakukan oleh kalian semua. Oke, nggak sabar lagi buat mendengarkan materi yang akan diberikan. Langsung saja kepada narasumber di Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Saya bangga banget anak-anak SMK 14 sangat semangat pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memasuki materi pada hari ini, kakak di sini minta kepada adik-adik semua untuk berdiri, kita sama-sama mendengarkan lagu Mars BNN. Kepada adik-adik dimohon untuk berdiri. Adil, bidang nanti kasih tahu sambil kasih tahu mereka yang bawa HP atau buku tulis catat. Kalau mereka nggak bawa buku tulis, HP aja nggak baca di HP nanti kalian gitu. Nanti tuh dikumpul tugasnya. Mana ekskulnya bang? Ini mereka udah tahu belum? Kalau mereka bakal tampil di awal.
akan dipandu dan dipimpin oleh anggota OSIS. Ikrar anti narkoba. Kami siswa SMK Negeri 14 Samarinda turut serta secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 2. Tidak akan menyalahgunakan maupun terlibat dalam peredaran gelap narkoba. 3. Mendukung war on drugs untuk mewujudkan kota Samarinda bebas dari narkoba. Kasih tahu gaji kamu aja suara sound yang Semoga sebelah sini Tuhan nggak Yang nyaring, Maha Esa nggak dengar apa-apa. Ini sebelah sini iya, pokoknya yang sebelah sini nggak dengar, berikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua. nggak dengar. Saya di situ yang teriak anak tadi nggak dengar apa-apa, kalau sana anak nggak konsen. Amin. Anu, Terima kasih kepada adik-adik, ibu silakan untuk duduk kembali. lebih lebar jarak. Iya, memang lebih lebar. Ini kan pas depan. Hah? Harusnya soundnya 3. Udah semua? Sana lagi disampaikan depan. Mana coba lihat absennya. Dicari. Halo semuanya, Coba cari kesini. perkenalkan nama saya Miss Damrini dari BNN Kota Samarinda. Sebelum memasuki materi inti, saya akan membuka acara hari ini dengan beberapa hal yang mungkin bagi adik-adik sudah tidak asing lagi tentang narkoba. Mungkin semua juga di sini sudah tahu atau mungkin sudah sering dengar tentang narkoba. Sudah ya, mungkin udah tidak asing lagi ya buat adik-adik semua. Mungkin di lingkungan sekolah kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata narkoba. Tapi ada nggak sih yang tahu di sini narkoba itu apa kepanjangannya? Ada yang tahu nggak? Apa? Ada yang tahu? Kayaknya ada yang ngomong deh tadi. Narkotika dan obat-obatan. Dan obat-obatan terlarang. Oke, terima kasih ya. Banyak sekali mungkin semuanya itu tidak salah. Jadi narkoba itu ada kepanjangannya. Narkotika, psikotropika, dan zat bahan adiktif lainnya. Jadi itu terbagi menjadi 3 ya adik-adik. Jadi narkotika itu adalah golongan yang berupa tanaman yang zat dalam tanaman, kandungan dalam tanaman tersebut bisa mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf otak dan tubuh. Contohnya ada ganja, ada tumbuhan opium, ada kokain. Mungkin kalau yang tidak asing bagi kalian mungkin ganja kayaknya ya. Pernah dengar nggak sih? Atau ada yang pernah lihat? Jangan pernah mencoba-coba untuk melihat atau mengenal hal-hal tersebut ya. Jadi kalau narkotika itu berupa tanaman tadi yang berupa ganja, opium, dan kokain. Sedangkan psikotropika itu adalah zat sintetis yang dibuat melalui bahan-bahan kimia yang dapat merusak saraf otak juga, yang membuat kehilangan kesadaran bagi siapapun yang menggunakannya ataupun menyalahgunakannya. Contoh, sabu-sabu pasti udah tidak asing lagi bagi adik-adik ya. Jadi sabu-sabu itu dampaknya dapat merusak otak, dapat membuat kecanduan, dan dapat membuat si penyalahguna jadi depresi atau lebih parah lagi bisa jadi gila. Ada nggak di sini yang mau jadi orang gila? Nggak ada kan? SMK 14 kan keren semua ya. Anak-anak hebat semua pasti
pasti yang ada di sini. Jadi jangan sampai, tangan semuanya ya. Anak-anak SMK 14, kakak harap tidak ada satupun yang menyalahgunakan narkoba. Yang ketiga, zat bahan adiktif lainnya. Contoh, ada rokok, ada lem. Wah, kenapa tuh yang di ujung tuh? Wah, ribut aduh. Jadi ada contohnya ya, ada beberapa, ada rokok, ada lem, itu salah satu contoh bahan adiktif lainnya yang mungkin ada beberapa kandungan di dalam hal tersebut yang bisa membuat kita kecanduan atau yang semakin lama digunakan akan merusak sistem saraf otak dan merusak organ-organ tubuh. Jadi adik-adik jangan pernah menyepelekan juga yang namanya rokok ya. Jadi rokok itu banyak dijual, tapi sebenarnya itu penggunaannya tidak baik karena itu termasuk zat bahan adiktif yang tidak baik dan tidak dianjurkan sebenarnya untuk digunakan, apalagi oleh pelajar seperti kalian. Makanya di rokok itu ada bungkusnya, pasti ada gambarnya kan? Ada gambar, mungkin bagian cowok-cowok pasti lebih tahu ini. Ada kan gambar yang tenggorokannya itu bolong gitu? Ada nggak? Ada, tahu semua ya di sini ya. Jadi kakak harap adik-adik jangan mencoba atau jangan dulu deh memakai hal-hal yang merusak kesehatan. Ada lagi yang kedua, contohnya ngelem. Sini udah nggak asing nggak sih kalau kata-kata gitu? Tahu nggak ya? Gitu. Jadi ada beberapa contoh lem yang bisa merusak kesehatan tubuh, bisa merusak otak apabila ada penyalahgunaan lem. Jadi kayak misalnya ngisap lem tuh, ada kan yang kayak baunya diisap kayak gitu. Banyak tuh anak-anak di bawah jembatan itu saya lihat kayak gitu. Kenapa? Nah, jadi lem juga itu dapat merusak sistem saraf otak. Jadi zat dan bahan apapun yang kandungan yang dapat merusak sistem saraf otak dan kesehatan tubuh itu jangan pernah dicoba-coba dan jangan pernah dipakai, apalagi untuk kalian yang masih pelajar. Karena tubuh kalian itu dan sistem otak kalian itu masih dalam masa perkembangan yang harusnya dapat diisi dengan hal-hal positif. Daripada mencoba-coba hal-hal yang negatif, lebih baik kita meningkatkan ibadah kita. Lebih baik belajar dengan giat mencapai cita-cita. Lebih baik kita bersama keluarga quality time. Ada beberapa hal juga mungkin yang membuat anak-anak kita atau kita yang mungkin ada rasa keinginannya nih pengen coba-coba. Ada anak-anak adik-adik kalau sudah galau pasti pikirannya aneh-aneh kan? Iya nggak sih? Ada yang pernah galau nggak? Galau karena apa ya? Macam-macam ya. Jadi gini adik-adik, kalau misalnya nih kalian galau, lebih baik dilarikan ke hal-hal yang positif. Jangan ke hal-hal negatif. Jangan dikit-dikit galau terus begini ngumpul malam-malam terus itu minum minuman alkohol. Wah, yang di ujung tuh, kenapa tuh yang di ujung? Jadi jangan ya. Jadi kalau misalnya lagi galau jangan mencoba-coba alkohol. Berkumpul sama teman malam-malam, ngebut-ngebutan, minum alkohol, ngerokok. Habis itu ujung-ujungnya ngelem. Mau jadi apa? Jangan pernah kalian mencoba-coba hal-hal seperti itu. Jadi kalau kalian merasa lagi pada titik terendah, kalian lagi galau, kalian lagi ada masalah, lebih baik diomongkan, lebih baik dibicarakan. Di sini ada ibu dari kesiswaan, ada guru, mungkin banyak guru di SMK 14, mungkin kalian bisa bercerita ya.
kepada mereka, ceritakan masalah kalian, atau tidak kalian harus komunikasi dengan orang tua kalian, bicarakan hal-hal yang merasa kalian lagi tidak baik. Jadi jangan sampai kalian itu lari ke hal-hal yang negatif. Sedikit-sedikit galau pergi minum minuman, sedikit-sedikit galau pergi ngelem, dikit-dikit galau menyalahgunakan narkoba. Aduh, gimana masa depan kalian? Masa depan kalian masih panjang adik-adik. Jadi lebih baik kalian melakukan hal-hal yang positif. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kalian lakukan di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Banyak mungkin di luar sana juga orang-orang yang misalnya nih, ada yang nawarin gitu ya, ada yang nawarin narkoba. Coba deh dulu nih, enak ini, bikin tenang, bikin kalian gak galau, bikin kalian bahagia. Jangan percaya ya sama omongan kayak gitu. Jadi apapun yang instan, yang membuat kita merasa bahagia, bikin dia bilang, bikin kita tenang, bikin kita happy, nggak ada hal-hal yang seperti itu. Karena hal-hal seperti itu akan malah membuat dampak negatif pada tubuh kita. Jadi apabila ada orang yang tidak kalian kenal, ataupun misalnya yang kalian kenal pun misalnya teman kalian, yang menawarkan hal-hal seperti itu, harus kalian tolak dengan tegas. Hal apapun itu, misalnya coba ini permen, kalian makan ini bisa lupa sama masalah kalian. Iya, lupanya sejam aja. Setelah itu kumat lagi, ingat lagi, setelahnya kalian malah jadi sakit, malah jadi kecanduan, sakit, organ tubuhnya rusak, pikirannya malah jadi tambah tidak baik, hancur semua hubungannya. Ada nggak yang mau seperti itu? Nggak ada kan ya. Jadi kakak harap di sini adik-adik semua pernah mencoba dan jangan pernah menyalahgunakan yang namanya narkoba tadi, narkotika, psikotropika, dan zat bahan adiktif lainnya. Oh ya, satu lagi, pasti ini ada yang pakai pep gitu. Ada kayaknya ya. Jadi kakak harap kalian di umur muda seperti ini jangan deh juga pakai pep itu. Mungkin memang banyak terjual bebas ya pep itu ya. Cuman sebenarnya pep itu juga ada kandungan nikotinnya yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Ya namanya juga pemasaran pasti bilang ini aman kok, ini aman. Sebenarnya tidak ya adik-adik. Jadi lebih baik jangan kalian pakai, jangan kalian gunakan hal-hal yang seperti itu. Walaupun dia bilang pakai pep ini kalian terlihat keren nih, kalian terlihat gagah, kalian kelihatan hebat, kelihatan gaul gitu kan. Jangan cuma karena ibaratnya pengen terlihat gaul, kalian mencoba hal-hal yang berdampak negatif kepada kalian. Sudah uang habis, kan belinya pakai uang kan, lumayan kan itu harganya ya. Bagaimana? Nah, jadi sudah uangnya habis, dampaknya kesehatan juga tidak baik. Jadi kakak harap juga adik-adik SMK Negeri 14 tidak ada yang namanya menggunakan vape ataupun rokok elektrik, karena itu tidak baik juga kepada kesehatan. Karena itu mengandung zat bahan adiktif kandungannya, karena dapat merusak kesehatan kalian. Jadi kakak harap di sini adik-adik tidak untuk mencoba-coba yang namanya narkotika, psikotropika, dan zat bahan adiktif lainnya tadi. Kakak tegaskan kembali lagi, kakak harap SMK Negeri 14 tidak ada satupun yang menyalahgunakan narkoba. Jadi kakak harap semua di sini berkomitmen ya, berkomitmen untuk hidup sehat dan menjadi siswa keren seperti kata-kata yang di belakang tadi. Anak muda itu keren. Jadi kakak harap kalian semua di sini menjadi generasi muda
yang membanggakan orang tua dan guru kalian. Gimana? Kalian komitmen nggak nih? Berkomitmen nggak? Janji nggak nih di sini? Janji ya semuanya ya. Janji semuanya tidak ada yang menyalahgunakan narkoba. Jadi di sini nanti akan dilanjutkan sama Kakak Roy tentang bagaimana sih cara kita membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba, tentang aspek-aspek tentang dampak-dampak narkoba dan lainnya. Nanti apabila adik-adik kurang jelas atau apapun itu ada hal-hal yang mengganjal, silakan nanti selesai pemateri adik-adik bisa bertanya, apapun itu kita akan jawab. Bisa anggap aja kalian kayak curhat di sini, kita santai aja ya. Jadi kalian bebas bertanya hal apapun. Oke, saya terima kasih. Saya akan melanjutkan kepada Kakak Roy yang akan lebih dalam mengupas tentang narkoba. Kepada Kakak Roy, dipersilahkan. Selamat pagi. Masih semangat? Atau udah ngantuk? Habis tadi malam main ML gitu ada? Gak ada ya? Siapa di sini tahu gaduk? Oh, tahu semua ini Bu. Berarti pernah nih jangan Bu. Ayo ngaku, ayo ngaku. Siapa yang pernah minum? Oh, ada yang pernah. Biasanya di Stadion Palaran situ ya minumnya. Gelap-gelap ya kan? Gaduk sama koteng, apa itu alkohol dicampur apa? Buku bima, ya. Adik-adik perlu tahu, ya, corona aja mati karena alkohol. Nah, kalau kalian konsumsi alkohol, berarti bakalan mati. Alkohol 70% atau ke atasnya itu tidak untuk dikonsumsi, oke? Jadi kalaupun itu kalian konsumsi, kalian ibaratnya bunuh diri. Tadi kami sudah bilang bahwa sebenarnya ada dua hal paling utama kenapa narkoba itu berbahaya. Yang pertama, dia merusak saraf, ya, yang tadi akhirnya bisa ngebawa kita jadi gila, ya. Saraf, otak, ya. Pusat kendali tubuh kita di mana sih? Di otak, ya. Narkoba itu merusaknya di otak. Itu sebabnya narkoba sangat berbahaya. Yang kedua, narkoba itu membuat kita ketergantungan, ya. Dia membuat candu, dan ketergantungannya itu sifatnya itu selalu semakin bertambah. Makanya kalian pernah nggak nonton di TV itu orang sakau? Pernah atau kalian pernah sakau? Nggak ada ya. Nggak ada ya di sini ya, nggak ada yang ngaku. Nggak ada ya. Siapa pernah lihat narkoba? Ganja? Sabu? Ada yang pernah? Nggak ada yang ngaku. Ya semoga nggak ada ya. Nah, jadi dua hal ini yang paling berbahaya karena sifatnya ketika dia candu dia semakin terus bertambah yang dibutuhkan. Karena efek ngefly-nya itu ada ketika semakin bertambah. Nah, ini yang membahayakan dari penyalahgunaan narkoba. Ya. Tadi Kak Misda juga bilang rokok itu memang bukan, jadi jangan salah ya, rokok itu bukan golongan narkotika, dia tidak ada di undang-undang narkotika, makanya masih tetap bisa digunakan. Tapi juga dia sifatnya mirip. Yang pertama, dia merusak kesehatan, walaupun dia tidak langsung kepada otak. Ya, kalau narkoba jelas pasti saraf otak. Saraf otak ketika rusak itu nggak bisa sembuh adik-adik, bisanya cuma pulih. Nah, kalau misalnya rokok itu rusaknya kesehatan ya, makanya di kotak-kotaknya itu ada kan ya gambar-gambarnya. Nah, dan juga sifatnya dia kan candu karena ada nikotin di situ. Nah, itu kenapa berbahayanya rokok juga ya. Maksudnya kesehatan kita itu penting. Ya, kesehatan itu mahal nggak sih? Mahal ya. Siapa yang pernah sakit parah di sini angkat tangan? Siapa pernah sakit parah? Gak ada yang pernah sakit parah ya? Kalau adik-adik pernah sakit parah, adik-adik mengeluarkan banyak biaya, mengeluarkan banyak waktu, dan merepotkan orang lain. Kalau kalian sakit, makanya lebih baik jangan digunakan.
ya, jangan pernah gunakan rokok, tadi nge-vape, dan juga pastinya narkoba, karena narkoba itu melanggar undang-undang, makanya berbahaya. Makanya ada Badan Narkotika Nasional, itu tugasnya untuk mengatur dan juga mensosialisasikan bahaya narkoba. Jadi kalian hari ini nih udah tahu nih bahaya narkoba ya. Oke, udah tahu, tadi kami juga sudah jelaskan kan. Terus apa yang harus dilakukan? Hah? Usaha mencari narkoba. Usaha apa? Menghindari itu, menghindari. Jadi yang pertama, ya, kalau kalian mengetahui ada peredaran gelap narkotika, kalian laporkan. Oke? Di BNN itu ada seksi pemberantasan yang tugasnya nangkap pelaku peredaran gelap narkoba. Oke? Jadi ada polisi atau ada petugas BNN yang nangkap kalau ada pelaku peredaran gelap narkoba. Apa sih Kak pelaku peredaran gelap narkoba? Itu tuh yang jual beli narkoba. Siapa di sini pernah jual beli narkoba? Oh, nggak ada ya, nggak ada. Pertanyaan jebakan. Barangkali ada yang refleks kan gitu kan? Kita tangkap sama-sama dia. Nggak ada. Nah, jadi kalau kita melihat pelaku peredaran gelap narkoba atau ada jual beli narkoba, laporkan ke BNN. Oke? Di mana Kak BNN? BNN Kota Samarinda di Jalan Anggur. Kalau BNN Provinsi Kalimantan Timur juga bisa di Jalan Jakarta, atau bisa melalui media sosial. Ada bawa HP nggak? Nanti dilihat ya Instagramnya BNN Kota Samarinda @info BNN Kota Samarinda. Di situ kalian juga bisa melaporkan kalau ada kalian tahu ada pelaku kejahatan narkotika yang melakukan jual beli. Bahkan mungkin di lingkungan kalian, tetangga kalian, kalau ada, kalian laporkan. Pertanyaannya Kak, kalau kita melaporkan nanti kita ketahuan dong, bahaya nggak? Dipastikan keselamatan adik-adik akan dijaga, identitas adik-adik akan dijaga dan ditutupi. Jadi kalau kalian melaporkan, itu tidak akan mengancam kalian, pasti kalian akan dilindungi dan juga kerahasiaan identitas kalian akan dijaga. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Kalau ada pelaku kejahatan atau jual beli narkoba, dilaporkan ya. Yang kedua, kalau ada pecandu atau penyalahguna narkotika, ajak dia untuk direhabilitasi. Oke? Jadi kalau di lingkungan kalian ada orang-orang yang menjadi pecandu atau bahkan teman kalian yang menjadi pecandu narkotika, rehabilitasi. Jadi jangan dia dihakimi, ya. Orang-orang yang menyalahgunakan narkoba itu biasanya korban. Makanya BNN sendiri menyatakan itu korban penyalahguna narkoba. Dia nggak untuk ditangkap terus dipenjara, tapi dia harusnya direhabilitasi atau dipulihkan supaya dia tidak kecanduan lagi narkoba, supaya dia punya masa depan kembali. Kalau orang kecanduan narkoba, berpikir aja dia nggak bisa, gimana mungkin dia punya masa depan, ya kan? Kalian punya mimpi nggak? Sekolah buat apa sih? Sekolah buat karena disuruh orang tua saya Kak, gitu. Ada nggak di sini yang sekolah karena disuruh orang tuanya? Kalian pasti mau punya masa depan ya kan? Masa depannya yang baik atau yang jelek? Masa depan baik bisa diraih kalau pakai narkoba atau tidak? Tidak, itu udah pasti. Nah, makanya kalau ada pecandu narkotika, ajak dia direhab. Boleh datang ke BNN Kota Samarinda, boleh datang ke BNN Provinsi Kalimantan Timur, boleh datang ke Balai Rehab di Tanah Merah sana, ya, supaya mereka pulih, mereka dilepaskan dari ketergantungan zat-zat adiktifnya. Oke? Jadi kalau ada orang yang penyalahguna, jangan dihakimi, ya. Dia masih bisa jadi lebih baik, ya. Makanya diajak untuk rehabilitasi. Yang ketiga, untuk lingkungan kalian, ya, kalian ini sudah dapat pembekalan ya. Tahu nggak nih gambarannya? Kenapa bahayanya narkoba tadi? Sudah tahu? Sudah belum? Nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Nanti habis ini ada sesi pertanyaan. Nah, yang ketiga, adik-adik ketika sudah tahu informasi tentang hal ini, adik-adik sampaikan ke rekan, teman, keluarga, atau geng kalian, tempat kalian nongkrong, besti-besti kalian, ya kan?
Nah, sampaikan bahwa narkoba itu berbahaya. Kalau misalnya ada menemukan penyalahguna narkoba, ajak dia untuk direhabilitasi. Kalau ada yang melihat pelaku peredaran gelap narkoba, laporkan supaya ditindak secara pidana. Oke? Bisa? Karena narkoba ini masalah kita semua. Ya, tadi Mars BNN kalau ada diperhatikan, narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Narkoba ini nggak akan bisa diselesaikan hanya oleh BNN. Jadi itu harus bersama-sama seluruh masyarakat. Bahkan Pak Presiden menyatakan Indonesia itu darurat narkoba. Para presiden mengatakan, saya ingin ada langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif, yang dilakukan secara terpadu, yaitu dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. BNN sendiri ada punya program untuk sekolah dan kampus, namanya Sekolah Bersinar dan Kampus Bersinar. Nah, itu diharapkan untuk di seluruh masyarakat itu terlibat di dalamnya, supaya apa? Supaya ditekan penyalahgunaan narkotika itu. Karena begitu berbahayanya narkotika. Karena narkotika itu tidak berbahaya untuk satu orang aja, tapi untuk sebuah bangsa. Kalian generasi penerus bangsa, ya kan? Siapa yang mau jadi pemimpin nanti di depan? Ada yang mau jadi presiden? Atau gubernur? Wali kota? Atau enggak, Kak, aku mau jadi gini-gini aja, pengangguran, banyak acara. Ada yang mau gitu? Enggak ada kan? Semua mau punya masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama bangun bangsa kita, jaga bangsa kita bersama. Kalau ada yang seperti tadi kakak katakan, kalau ada pelaku peredaran gelap narkoba, diapain? Kalau ada penyalahguna narkoba, diapain? Direhabilitasi. Untuk lingkungan kalian diapain? Disosialisasikan, oke? Disampaikan bahayanya, disampaikan apa yang harus dilakukan, karena ini penting banget untuk kita semua, ya. Kalau undang-undang di 35 tahun 2009 itu tentang undang-undang narkotika menyatakan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang kedua, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Sepakat? Sepakat ya? Kalau jumlah anggota BNN itu sedikit deh, tidak bisa menyampaikan itu ke keluarga kalian. Nah, kalau kalian tidak sampaikan itu, informasi ini kepada keluarga kalian, yang akan mengalami kerugiannya siapa? Keluarga kalian, kalian sendiri. Makanya itu perlu bersama upaya yang masif, komprehensif tadi, secara terpadu kita bersama-sama untuk mensosialisasikan bahaya narkoba. Jangan dicoba, jangan digunakan. Oke? Kakak mau kasih satu terakhir tentang apa sih yang perlu dilakukan, Kak? Ya, untuk saya menjaga diri supaya tidak terjerumus terhadap permasalahan narkotika. Ya, kakak mau sampaikan ini satu aja. Kita perlu membentuk atau membangun ketahanan diri. Ya, membentuk atau membangun ketahanan diri. Itu punya 3 aspek. Yang pertama, memiliki regulasi diri. Apa, sama-sama ulangin? Memiliki regulasi diri itu apa sih, Kak? Kemampuan untuk mengkontrol impuls, emosi, dan pengaruh dari lingkungan terhadap diri. Jadi kita harus bisa kontrol diri, kontrol emosi, ya. Karena salah satu hal yang membuat orang bisa terjerumus narkoba ketika dia mengalami emosi yang tidak stabil atau pada saat mengalami tekanan. Ya, banyak anak muda terjerumus akhirnya bersedia ditawari narkoba karena mereka tergoda oleh kenyamanan dari narkoba yang itu didapatkan ketika mereka lagi stres. Aku pingin apa istilah healing, ya kan? Ya enggak? Kalian suka healing enggak? Nah,
Yang suka healing itu yang bahaya. Kalau misalnya waktu stres healingnya pakai narkoba, ya, bukannya healing nanti tapi mati jadinya. Ya, makanya itu penting untuk kita meregulasi diri. Bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan, bagaimana kita mengkontrol kalau kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman di dalam perasaan kita. Kita stres secara berlebihan, datang ke guru BK, datang ke temanmu yang bisa tempat curhat yang baik, atau datang ke orang tua atau keluarga yang bisa kita mendengarkan keluh kesah kita. Supaya kita tidak tiba-tiba ada teman yang datang yang dia mungkin bermaksud jahat untuk membawa kita untuk menjadi penyalahguna narkoba, dia menawarkan itu. Jangan salah bergaul, ya. Itu kemampuan meregulasi diri. Yang kedua adalah memiliki sikap asertif. Apa? Memiliki yang di ujung apa? Yang di ujung, halo, yang pakai topi, yang di ujung, memiliki sikap apa? Sama-sama coba, memiliki sikap? Ya, memiliki sikap asertif itu apa sih Kak? Kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Ya, Indonesia itu budayanya pekewuh, tidak enakan. Ya, kalau kita diajak teman kita, ayo kita nongkrong kesini Besti. Oh, gak enak untuk nolak, nanti dia nggak anggap aku teman. Ya kan? Banyak gak kasus kayak gitu? Banyak ya kan? Dan itu membuat kita susah untuk menolak. Nah, makanya kita perlu mengembangkan sikap asertif. Kita berani mengutarakan pernyataan menerima atau menolak, sehingga kita bisa menolak narkoba. Jangan gak enakan. Jangan gak enakan. Kalau itu hal yang tidak baik, yang membawa kamu kepada hal yang buruk, yang merusak masa depanmu, katakan tidak. Bahkan kalau teman-temanmu ngajakin, ayo minum gaduk gitu, ayo minum koteng gitu, jangan tolak. Miliki sikap asertif supaya itu tidak merusak masa depan kalian, tidak merusak kesehatan kalian. Oke? Yang kedua, apa tadi? Memiliki, halo, memiliki. Oke, yang ketiga terakhir, ya kan, biar selesai kan. Ini kayaknya udah kemana-mana ini pikirannya nih. Karena kebiasaan main game sih ya kan. Kita fokusnya di game. Kalau di depan ngadepin guru, pasti guru-guru ini kesulitan gitu ngadepin kalian itu. Karena kalian biasanya hubungannya dengan media itu atau gadget itu lebih kuat dibandingkan dengan sosialisasi sama manusia. Sebenarnya ini berbahaya buat kedepannya. Tapi karena kita tidak membahas itu, kita membahas narkoba. Ini yang terakhir, poin ketiga. Kita perlu memiliki pencapaian diri. Apa sih pencapaian diri? Kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima suatu tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang. Ya, jadi mengupgrade diri. Kalian belajar lebih baik, kembangkan potensi-potensi yang kalian miliki. Ketika kalian ngalamin kesulitan, kalau perlu minta bantuan, berkomunikasilah dengan orang lain, dengan keluarga kalian, dengan teman kalian yang bisa dipercaya, sehingga pencapaian diri kalian meningkat. Karena kita nggak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain sehingga kita terus upgrade. Apa yang ketiga tadi? Hah? Ada. Meningkatkan pencapaian Nanti ada Bapak Ibu diri, ya. Jadi tiga tadi. Yang pertama apa? oleh panitia sebagian di sana. Kayaknya yang dengerin yang depan ini aja deh. Pulang nih kakak nih. Memiliki regulasi diri. Coba sambutkan sama-sama. 3, 2, 1. Memiliki. Yang kedua, memiliki sikap asertif. Coba sama-sama. 3, 2, 1. Oke. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian diri sama-sama. Oke, mungkin itu aja yang kakak sampaikan ya, karena kalau terlalu banyak pun akhirnya kalian kemana-mana ya. Jadi penting, intinya seperti ini adik-adik. Kakak mau nyatakan satu hal yang penting banget di akhir ini ya.
kalian hanya akan bisa sampai kepada mimpi-mimpi kalian ketika kalian mengerti posisi kalian saat ini di mana. Untuk sampai ke tujuan, kalian harus tahu posisi kalian di mana. Kalau selama ini kalian minum kote atau gaduh, udah pasti kalian gak sampai tujuan kalian, karena kalian mabuk-mabukan, membuang-buang waktu. Kalian harus ngerti posisi kalian hari ini. Jangan pernah gunakan narkoba, karena itu gak akan bawa kalian kepada tujuan kalian. Apapun cita-cita kalian di depan itu pasti bagus. Kalianlah pemimpin-pemimpin di masa depan, amin. Kalian di sini nih ada calon-calon wali kota, calon-calon gubernur, calon-calon mungkin dokter atau apa presiden, ada yang presiden. Di sini nih ada calon-calon itu. Tapi kalau kalian menggunakan narkoba, sudah bisa dipastikan kalian nggak mungkin bisa mencapai cita-cita kalian. Oleh karena itu, katakan tidak pada narkoba. Sama-sama dong bilang, katakan tidak pada narkoba. Itu aja ya yang kakak sampaikan ya. Jaga kesehatan dan semangat ya. Seperti yang tadi 3 hal tadi, kalau misalnya ada pelaku kejahatan narkoba, laporkan ke BNN. Kalau ada yang penyalahguna narkoba, ajak dia rehabilitasi. Buat lingkungan kalian, sosialisasikan hal yang sudah kalian dapat hari ini. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan, dan hal-hal yang seperti itu mampu membuat semangat kita untuk berkomitmen lebih menyala lagi gitu. Jadi nggak cuma slogannya Borneo FC aja yang menyala gitu, menyala gitu. Tapi kita juga anak-anak siswa SMK Negeri 14 Samarinda harus semangat buat bisa menerima ilmu dan lebih mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Rio dan Kak Misda. Namun kita belum selesai sampai dengan di sini. Jika kalian ada yang mau bertanya, silakan. Dan di sini kita punya narasumber yang berkompeten di bidangnya tentang narkoba. Dan jika ada seperti Kak Misda dan Kak Roy sudah sampaikan tadi, boleh kalian curhat atau membagikan cerita yang mungkin itu bisa menjadikan pengalaman untuk kita semua. Dan di sini kita bisa bertanya, bisa nanti akan diberikan solusi yang mungkinnya pastinya tepat untuk kalian semua. Silakan nak, jika ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silakan kakak osisnya bisa untuk memberikan pengeras suara. Jangan lupa sebutkan nama dan kelasnya. Iya. Biar cepet mumpung ada sesi tanya jawab. Itu si Saru suruh dia panggil anggotanya, ya kan? Suruh ganti baju sekarang sudah. Tanya itu mau itu loh. Mau diangkat gak? Ya nanti yang penting ganti bajunya dulu, gampang aja itu. Mereka bukan. Tes. Diam belum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamuddin Armain. Saya dari kelas 12 TKJ. Aisyah. Kak, Aisyah. saya ingin bertanya. Belum. Kan setelah OTT atau operasi tangkap tangan, ada beberapa barang bukti yang biasanya dibawa ke kantor BNN. Di manakah letak OTT itu sekarang atau barang bukti itu sekarang? Betul kan? Setuju kan? Dan ya mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab,
Masih ada pertanyaan yang lainnya? Boleh, silakan. Kalau tadi senior yang bertanya, nah sekarang dari yang kelas 10 jangan malu buat bertanya, boleh, silakan. Karena baru 2 hari nih hitungannya jadi siswa SMK 14. Iya, nggak apa-apa, silakan bertanya. Yang lainnya? Ayo nak, ya silakan. Gak apa-apa, langsung berdiri aja. Yang angkat tangan langsung berdiri dan bertanya, nanti dari teman-teman OSIS-nya yang akan memberikan pengeras suara. Ini pada mau kemana? Yang putrinya? Oh, persiapan untuk tampil ekskul nanti ya. Oke. Silakan yang lainnya boleh. Masih bisa bertanya sebelum dijawab. Gimana? Ada? Oh ya, silakan. Dari pasus dengan pengeras suaranya. Sebutkan nama dan kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albito dari 12 OTKP. Alvito. Namanya Alvito. Enggak, Pak, ditubar-tubar tuh, Pak. Kak mau nanya, kalau kita mau ngelapor misalnya ada yang pakai gitu, mau ke polsek dulu atau langsung ke BNN? Makasih. Itu Tampil apa nih? dari 12 OTKP. Jadi kalau ketemu dengan penyalahguna narkoba gitu ya, atau pelakunya, ngelapornya kemana dulu nih? Mau ke polsek dulu atau langsung ke BNN gitu kan ya? Kita cukupkan satu pertanyaan lagi deh supaya bisa langsung dijawab. Yang ya siswa baru dari kelas 10 silakan, atau yang putrinya nih, tadi kan yang putranya dua-dua yang tanya. Ayo nak, boleh silakan. Panggil dulu. Iya. Cukup 2 penanya saja. Iya, kedua penanya itu Kak Roy atau Kak Tisda nanti akan menjawab. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Ilham kelas 12 TKJ. Ini kayaknya penasaran banget gitu ya. Setelah ada operasi tangkap tangan, barang bukti itu katanya dibawa ke BNN, dan tadi gimana Ilham? Iya, barang buktinya dibawa kemana atau terletak di mana atau diapakan gitu ya, Ilham? Oke. Nah, yang Alvito dari kelas 12 TKJ tadi menanyakan untuk melaporkan pelaku penyalahguna narkoba tadi, prosedurnya seperti apa? Mungkin begitu. Silakan. Gimana tapi kalau misalkan ada izin? Oke, tadi siapa, Iwan ya? Ilham. Oh, Ilham. Yang pertama, barang buktinya tidak mungkin dikantongi petugas, oke? Jadi barang bukti itu, jadi penyidik BNN atau aparat penegak hukum, mereka melaksanakan tugas itu dengan surat perintah. Oke, yang surat perintah. Jadi itu nggak sembarangan nangkap atau OTT, ya. Ini perlu dimengerti dulu, ya. Itu ada surat perintah, surat tugas dia melakukan penangkapan. Jadi nggak semua polisi bisa nangkap masalah-masalah seperti itu. Sama nggak semua polisi bisa nilang di jalanan, ya kan? Kalau bukan polisi lalu lintas dia nggak bisa nilang di jalanan, ya. Jadi jelas itu ada sprint, surat perintah. Jadi itu ada petugasnya yang melakukan penangkapan. Nah, ketika ditangkap, sudah ditangkap nih, ada barang buktinya, ya kan? Dikeluarkan BAP kan, berita acara, ya. Apa saja yang terjadi, hal-hal apa saja yang terjadi pada saat penangkapan, oke?
itu ada prosedurnya. Prosedurnya, jadi berapa banyak yang ditangkap. Kalau di BNN sendiri itu ada laporannya, laporan kepada kepala BNN. Nah itu ada laporannya, apa saja yang ditangkap, berapa orang yang ditangkap, apa saja yang jadi barang bukti, gitu, apa yang terjadi pada saat penangkapan itu. Nah kemudian barang buktinya dikemanakan Kak? Yang pertama itu nanti disimpan di BNN. Itu nggak boleh dibawa keluar karena perintahnya adalah untuk penangkapan itu dan alat buktinya itu untuk pembuktian kejahatan narkotikanya, ya. Jadi barang itu disimpan di berangkasnya BNN, oke? Nggak boleh dibawa keluar. Bahkan sekalipun kepala BNN tidak boleh mengambil itu keluar, karena hanya petugas yang ditugaskan dalam sprint itu namanya yang boleh melakukan mengelola itu istilahnya. Maksudnya membawa itu kepada, nanti itu ada dibawa ke BPOM untuk dicek apakah yang ditangkap itu benar-benar jenisnya narkotika jenis apa, ataukah barang palsu, ataukah memang benar-benar zat narkotika. Ya, jadi itu disimpan BNN. Nanti ada yang tetap dijadikan barang bukti, paling cuma sedikit itu biasanya yang sampelnya untuk jadi barang bukti. Persidangan nanti itu diserahkan kepada jaksa, diteruskan kepada hakim dan lain sebagainya pada saat pembuktian. Tapi ada yang dimusnahkan. Jadi misalnya dapat 1 kilo, paling beberapa gram saja yang menjadi alat bukti pembuktian nanti di persidangan, sedangkan yang lainnya itu dimusnahkan, ya. Jadi tidak ada celah untuk diambil atau apa dan lain sebagainya, nggak ada. Karena ada prosedurnya secara aturan hukum. Oke, jelas? Jadi nggak boleh dikantongin, oke? Nggak boleh dikantongin, bahkan pihak lain yang tidak di dalam sprint itu ketika mereka memegang itu nggak boleh. Karena narkotika ini permasalahannya adalah barang bukti kan. Nah jadi ketika barang bukti kita ada di kantong kita, sedangkan kita nggak punya sprint atau surat perintah penangkapan atau apa dan lain sebagainya, itu termasuk bisa pelaku penyalahgunaan. Misalnya nih kakak nggak ada surat perintah untuk menangkap orang, baru di tangan kakak ini ada narkotika, ini kakak bisa ditangkap juga. Kenapa bisa ada narkotika di tanganmu? Nah seperti itu. Makanya jangan pernah coba-coba pegang atau sentuh hal itu. Karena apa? Karena undang-undangnya menyatakan itu, ya, kepemilikan. Dia kalau ada di tangan kita, kita bisa terjerat pasal, ya. Itu berbahaya ya narkotika. Makanya jangan sekali lagi pernah menyentuh narkotika, ya. Karena itu ada prosedurnya, itu ada aturan hukumnya yang tegas. Ketika kamu pegang itu kepemilikannya ada di dalam kamu, ya kan? Karena ada buktinya di tangan. Oke? Sekali lagi jangan pernah coba-coba sentuh narkoba. Oke, itu aja menjawab. Oke, silakan. Mungkin sedikit tambahan ya buat Ilham tadi ya. Jadi kalau misalnya pemusnahan itu, kalau kalian masih nggak percaya atau nggak yakin, buka IG Info BNN Kota Samarinda. Di situ ada video pemusnahan barang bukti. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat bener nggak sih dimusnahkan, nah kalian coba buka IG Info BNN Kota Samarinda, kalian follow, kalian lihat di situ ada video pemusnahan barang bukti yang dimusnahkan oleh instansi-instansi terkait, oleh BNN, Polresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda dan Pengadilan Negeri Samarinda serta BPOM. Jadi kalian bisa lihat di situ videonya pemusnahan barang bukti. Oke Ilham? Cukup? Cukup. Jadi untuk kedua tadi pertanyaan dari Alpito ya Bu ya. Nah Alpito, misalnya nih ketemu sama penyalahguna narkoba, itu dilaporkan kemana dulu? Ke Polsek apa ke BNN? Dua-duanya boleh sekali. Boleh ke Polsek, boleh ke BNN. Yang mana kalian terdekat sama kalian, maksudnya terdekat jaraknya ataupun wilayahnya. Misalnya tidak bisa, kalian cari call centernya. Di BNN itu ada call centernya. Kalian juga bisa buka di IG-nya, bisa cari di Google, itu ada call center BNN Kota Samarinda. Kalian bisa langsung WA ataupun telepon.
misalnya mengetahui ada penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Misalnya ini kalian posisi jauh dari polsek, jauh dari BNN, kalian ada di tempat terpencil atau jauh pokoknya dari instansi yang terkait, kalian bisa WA, bisa telepon melaporkan hal tersebut dan dijamin identitas kalian itu dijamin oleh pihak kita tidak akan dibuka atau tidak akan diketahui oleh siapapun, dirahasiakan identitas pelapor, jadi siapapun bisa melapor dengan aman. Gimana Alpito? Puas? Cukup? Cukup? Atau ada tambahan lagi? Cukup, oke, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya sudah terjawab dan mungkin jika ada yang mau ditanyakan lagi tapi masih malu-malu gimana nih Kak? Boleh nanti mungkin bisa chat ke IG itu ya, info BNN Kota Samarinda jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjutnya ya, seperti itu. Dan apa yang sudah disampaikan dari Kak Roy dan Kak Misda tadi sudah cukup jelas, dan sebenarnya mungkin kalian itu udah tahu gitu ya kalau misalnya narkoba itu adalah zat yang dilarang, yang nggak boleh sama sekali buat dicoba-coba, dan jenis-jenisnya pun tadi sudah disebutkan, mulai dari yang sederhana atau yang sering tampak mata oleh kalian sampai dengan yang mungkin sampai saat ini kalian masih belum pernah melihatnya. Dan sudah jelas sekali bahwa narkoba itu adalah musuhnya negara. Jadi negara aja musuhin gitu. Kenapa? Karena dia bisa menghancurkan bangsa, terutama generasi mudanya yang dihancurkan dulu nih. Baru nanti bangsanya akan hancur dengan sendirinya jika generasi mudanya udah kacau gitu kan ya. Makanya ada peraturan-peraturan dari pemerintah yang mencoba mengupayakan agar ini tidak menjadikan perusak generasi muda di negara kita. Oke, nah sekarang jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah menyimak dengan baik dan memahami apa-apa tadi yang disampaikan. Dan sekarang giliran dari kami atau dari kita yang berada di depan sini akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Dan dari pihak sekolah ini alhamdulillah sudah menyediakan ada reward sedikit buat kalian. Mau ibu tunjukin nih, ibu tunjukin ya. Iya, jadi ada 3 penanya yang beruntung nanti bisa mendapatkan apa yang sudah disiapkan dari sekolah. Nah, siap-siap ya buat jawab. Dan pertanyaan nanti akan langsung disampaikan. Mungkin pertanyaan pertama dari Kak Misda, pertanyaan kedua dari Kak Roy, dan nanti pertanyaan ketiga akan ada yang ditanyakan juga. Ntar dirahasiakan dulu siapa nih nanti yang akan memberikan pertanyaan. Oke, dari Kak Misda dulu Kak, mungkin bisa mengajukan pertanyaan kepada siswa-siswi kita yang ada di sini yang sudah dengan semangat dan pastinya harusnya udah paham dan punya komitmen yang lebih lagi untuk menjauhi narkoba. Silakan Kak Misda. Oke, terima kasih. Mungkin bagi yang menyimak tadi di awal-awal, saya ada mengatakan, mungkin yang menyimak di awal mungkin bakal tahu jawabannya ya. Apa kepanjangan dari narkoba? Mana? Angkat tangan dulu, kayaknya pakai topi, baju hitam. Baju hitam, jaket hitam ya. Berdiri ya, kenalkan diri buat menjawab, biar teman-temannya juga bisa saling mengenal. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bambang dari kelas 11 BDP 2. Jadi pertanyaannya, apa kepanjangan dari narkoba?
narkotika, psikologika, dan bahan objektif lainnya. Salah yang di tengah. Ayo ada yang bisa jawab atau mau diperbaiki? Wah. Wih, yang tepuk tangan kok yang cewek-cewek nih. Untuk kepanjangannya, narkoba itu narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Oh siap, betul sekali. Tadi siapa? Namanya siapa? Okta Ramadan Saputra dari kelas 11 akuntansi 2. Okta dari kelas 11. Oke, terima kasih Okta telah menyimak materinya dan menjawab dengan benar. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Kak Roy. Ini hanya yang pasti yang benar-benar nyimak tadi. Kalau yang ngantuk yang terbelakang-belakang ini kayaknya nggak tahu nih jawabannya. Oke, pertanyaannya ya. Tadi kan ada upaya untuk membentuk ketahanan diri, ya kan? Supaya kita tidak mudah menjadi tergoda dengan penyalahgunaan narkoba atau kejahatan narkoba. Apa aja sih tadi? Ada 3 hal yang kakak sebutkan. Siapa bisa jawab? Oke, ini nih. Apa aja 3 hal tadi yang harus dibangun dalam pembentukan ketahanan diri tadi? Yang lainnya gak ada yang angkat tangan kan? Tuh, sebelum jawab gak ada kan? Karena banyak yang gak ngerti, gak merhatikan tadi ini. Cuma dia nih yang merhatikan. Coba ya, diperhatikan ya. Oke, silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Edi Fajrianti dari kelas 10 Multimedia 2. Ada 3, yang pertama regulasi diri, mengontrol emosi diri lingkungan. Yang kedua, asertif, kemampuan untuk mengutarakan perasaan kita kepada orang lain. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian diri. Oke, kasih tepuk tangan dong, benar gak? Benar, karena diperhatikan. Benar jawabannya ya. Terima kasih deh. Ya, terima kasih untuk Kak Roy dan Kak Misda yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi sudah dijawab Okta dari kelas 11 akuntansi dan Nur Aini ya dari kelas 10 MM2. Pertanyaan ketiganya kita rembukkan apa ya? Jadi pertanyaan pamungkas gitu. Tapi apa mau diserahkan ke saya gimana? Oh ya, boleh. Oke, Ibu yang akan mengajukan pertanyaan karena kenapa sih narkoba itu kok dilarang? Kenapa narkoba itu kok menjadi perusak bangsa? Menjadi musuh negara? Kenapa gitu? Nah, sekarang alasan-alasan itulah yang membuat bahwa segitu berbahayanya narkoba. Jadi pertanyaannya adalah, ini juga apa tadi yang disampaikan dari Kakak Roy dan Kak Miss dari depan gitu, Ibu merangkum sedikit gitu ya. Sedikitnya ada 2 bahaya narkoba yang sangat yang sangat berbahaya deh kalau mengkonsumsi narkoba gitu. Ada yang bisa menjawab? Yang mana nih? Yang mana yang duluan? Yang mana yang duluan? Tadi kelas 11, kelas 10. Ya, yang kelas 10 ada? Yang mana nih Kak? Yang mana ini? Bingung Ibu. Dan ternyata banyak yang menyimak kayaknya ya. Tapi jawabnya, oke, yang berani berdiri banyak. Oke. Tadi sebentar dulu yang kelas 10 dulu dari awal tadi yang paling pertama berdiri itu yang pakai alma mater biru. Silakan dijawab. Sedikitnya ada 2 bahaya narkoba yang sangat merugikan diri sendiri gitu kan. Dan apa
apalagi untuk bangsa atau negara. Silakan nama dan kelas ya. Ya, langsung. Langsung? Iya, langsung. Perkenalkan, nama saya Yusuf Suparman dari kelas 12 AKL 1. Langsung jawab Yusuf. Merusak sistem syaraf otak dan ketahanan diri. Itu baru satu tuh. Enggak, dua, Bu. Enggak, merusak sistem saraf otak Dan ketahanan diri. 2. enggak. Lagi. Beda. Yang kedua beda. Yang kedua beda. Ada poinnya 2 itu kalau tadi yang disampaikan, tapi ketahanan dirinya itu jadi yang satu tuh sama merusak sistem saraf otaknya gitu. Ada satu lagi. Gila, Bu. Itu efek dari merusak saraf otak. Nah, ada satu lagi. Yusuf mau ditambahkan atau Ibu alihkan sama yang sudah yang angkat tangan tadi? Oke, Yusuf cukup, tidak bisa menambahkan? Oke, nyerah. Ya, kesini lagi Pak. Yang di sini dari kelas 10 di sini. Oh iya ya. Maaf. Yang tadi di situ benar-benar. Yang tadi di situ dulu, nanti kalau masih keliru baru ke sini. Enrika. Ayo Enrika. Di yang ini. Dioper aja Enrika, taruh belakang. Iya. Sebutkan nama dan kelasnya ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Naila Zahra dari AKL 2. Penjawabannya bisa menyebabkan kerusakan syaraf otak dan membuat diri kita kecanduan. Iya, kayaknya gimana nih Kak? Benar sekali. Jadi poinnya 2 itu ya. Yang pertama adalah merusak saraf otak dan membuat ketergantungan atau kecanduan. Nah, itu yang bahaya banget. Makanya narkoba itu dihindari atau jangan sama sekali mencoba-coba. Oke, baik, 3 orang yang beruntung berhasil menjawab tadi bisa naik ke atas panggung untuk menerima bingkisan yang sudah disediakan dari sekolah. Okta dari kelas 11 AKL, Nur Aini dari kelas 10 MM2, dan Andi Naila dari 10 akuntansi 2. Iya, silakan langsung nak. Langsung berdiri dan berjalan menuju panggung. Okta, Nur Aini, dan Andi Naila. Nur Aini mana? Bisa di tengah sana nak? Iya. Masih kurang 1 itu. Ayo bergegas naik ke panggungnya, bergegas sayang. Minta tolong diserahkan oleh Kak Misda dan Kak Roy untuk memberikan bingkisan yang disiapkan dari sekolah yang teman-teman kalian di sini. Ibu yakin kalian rata-rata bisa menjawab semua pertanyaan tadi ya, tapi di sini hanya keberuntungan bagi mereka yang bisa menjawab. Dan iya, bersamaan saja diberikannya, baru nanti kita foto bersama. Ini menghalangi enggak ya? Sangat ya? Sangat menghalangi ya? Minta tolong dari, oke, di agak ke sana aja. Iya.
Yang lain jangan beranjak meninggalkan tempat dulu ya, belum selesai nak ya. Iya, silakan kembali ke tempatnya. Iya. Baik, tidak terasa ya dengan adanya pemaparan materi yang sangat menarik tadi sehingga membuat waktu berjalan begitu cepat. Dan kalian akan mendapatkan materi lainnya setelah ini, dan Ibu harapkan setelah dari sini atau pada saat ini kita semua berkomitmen bersama-sama. Ibu minta perhatiannya dong, yang kelas 12 di situ bisa duduk dulu. Kita situasinya biar terkendali dulu. Kita sama-sama berkomitmen untuk menjauhi narkoba. Semangat? Dan tidak akan pernah mencoba-coba, karena kalian semua atau kita semua punya masa depan yang sukses, dan masa depan itu harus kita raih, kita perjuangkan dengan tidak mencoba-coba narkoba. Sepakat? Oke, tepuk tangan untuk kita semua, dan tepuk tangan untuk pemateri kita yang pada hari ini sangat hebat sekali, yang telah menyampaikan dan memberikan semangat untuk kita semua berkomitmen pada diri sendiri dan selalu mengisi hari-hari dengan kegiatan yang positif. Anak muda tanpa narkoba itu, anak narkoba tanpa narkoba itu, SMK Negeri 14 Samarinda. Oke, terima kasih dan hebat buat kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu tidak tahu nih setelah ini bagaimana? Tidak beranjak? Tidak beranjak. Oke, gimana Karol? Iya, untuk siswa-siswi jangan beranjak dulu ya, karena selanjutnya kita bakalan ngelakuin acara selanjutnya. Jadi jangan pergi dulu. Nanti kita minta sama-sama foto dulu ya. Ini untuk laporan juga, buat kita laporan. Adik-adik jangan bubar dulu. Berdiri sama-sama. Ayo berdiri, kita mau sama-sama foto. Ya. Ya, sebelum foto kakak mau bilang tadi di spanduk ini ada masuk dari BNN itu Pedro, dan yang kedua yang di ujung sana itu ada aplikasi dari BNN si Pesut. Kalian mau tahu tentang informasi atau mau layanan tes urin dan lain sebagainya? Karena di sini tadi ada viewer bisa melihatkan tampilannya. Jadi kakak kasih tahu, kakak ingatkan kalian bisa download aplikasi ke depan Samarinda yang namanya si Pesut. Si Pesut itu di Play Store kalian, Google Play Store kalian, ya. Yang bawa HP Android bisa searching aplikasinya, namanya si Pesut. Di situ ada layanan BNN dan juga informasi terkait BNN. Atau ada hal-hal yang kalian tadi tanyakan yang belum terjawab, atau ada rasa penasaran apa yang belum terjawab, bisa lihat di situ. Ada banyak informasi tentang BNN Kota Samarinda di situ. Jadi kalian bisa download. Dan yang terakhir, anak OSIS nanti minta tolong ada mengisi dektari tentang ketahanan diri remaja. Nanti anak OSIS saja, karena ini begitu banyak, nanti susah untuk dikoordinasikan. Jadi mungkin kakak-kakak yang OSIS saja minta tolong nanti waktunya bisa mengisi survei tersebut. Oke, kita foto sama-sama ya. Tolong ya, jangan pergi dulu. Thank you.